Assalamualaikum, hai teman-teman. Nah, hari ini aku mau cerita tentang bagaimana keribetan aku di pagi hari ini. Nah, biasanya tuh kan kalau misalkan nganterin anak-anak pergi sekolah itu kan ada suamiku tuh di dalam mobil. Jadi aku tuh kan bawa bayi 11 bulan. Sekarang 11 bulan, dia duduknya di samping aku di karset gitu. Dan walaupun ada suami aku yang ikut di dalam mobil, tapi aku tetap untuk membiasakan diri biar dia tuh terbiasa duduk, oh di sampingnya tuh ada mamihnya gitu, nyetir mobil gitu kan. Nah, pokoknya lika-liku bagaimana bayi umuran 11 bulan itu, ya awalnya diem lama, tapi kan dia kan lama-lama bosen, udah dikasih ini, udah dikasih itu, akhirnya dia berontak dan pengen turun gitu kan. Oke, hari ini adalah hari yang memang benar-benar aku tuh harus mikir banget bahwa hari ini aku sendiri tanpa ditemani oleh suami. Jadi suamiku tuh dia bilang kalau besok itu nggak bisa nganterin, maksudnya bukan nggak bisa nganterin, nggak bisa nemenin di mobil gitu kan, karena dia mau ketemu klien gitu, ada proyek tambahan lagi gitu deh. Nah, aku sebenarnya yaudah deh, Bismillah, gimana menguatkan mental aku juga biar menahan kesabaran, menahan benar-benar kuat gitu bahwa aku tuh bisa. Ternyata, nah kebetulan anak aku tuh kan sakit satu nih, jadi nggak sekolah. Yaudah deh, mumpung ada dia, mungkin kalau misalkan si bayi ini atau namanya Elgar, dia lagi nggak mau di karset atau lagi, ternyata dia tuh di tengah-tengah jalan, aduh nggak bisa berhenti tuh kan, nggak boleh berhenti di situ. Ternyata dia berontak, nggak mau duduk, dia udah kebosanan, padahal udah dikasih ini itu cemilan gitu segala macem. Dan anakku yang lagi nggak enak badan ini suruh ngangkat di belakang tuh nggak bisa, aduh dia nggak bisa ngangkat dari belakang tuh kan. Ditarik aja gitu nih lengannya dua gitu, ternyata dia nggak kuat, padahal kalau di rumah tuh main-main sama dia gitu. Ya udah, tetap aja aku lagi nyetir, bener-bener yang konsentrasinya harus ke depan. Kalau misalkan nggak, aduh banyak banget kalau pagi-pagi mobil motor berlalu lalang. Ya udah, dinikmatin aja, dan akhirnya bisa aku bener-bener yang kesabarannya apa namanya kayak gitu tuh, tarik nafas. Tapi akhirnya aku berhenti dan aku kasih cemilan yang baru. Nah, akhirnya dia mau, dan ya udah anteng lagi. Terus aku balikin lagi ke karsetnya. Kebetulan emang udah deket rumah. Ya udah, ujian gitu, dan di ujianin aku harus lulus. Karena aku yakin kalau misalkan itu tuh ada masanya. Waktu anak ketiga nih yang gak enak badan ini, itu lebih parah karena dia dibarengi dengan tantrum, tapi aku bisa menghadapinya. Coba yang samaan siapa nih di sini, bunda-bunda yang ngalamin juga. Tapi ya biasa aja, ternyata menjadi seorang ibu tuh harus belajar terus dan belajar. Tapi ya bisa, yang penting kita tenang dan berusaha untuk yakin kalau kita tuh bisa gitu. Akhirnya udah deh sampai rumah, dan ternyata dia tuh pengen dikelonin. Langsung aja deh taruh di kamar tempat tidurnya dia. Udah tidur. Semoga kedepannya juga aku semakin kuat, doain ya. Gitu deh, menjadi seorang ibu tuh harus benar-benar strong, yang kesabarannya seluas samudra. Ini nih baby Elgar yang ikut terus sama maminya kemanapun. Nah, kalau ada yang nanya kenapa sih nggak pakai babysitter aja atau mbak atau neni gitu, jawabannya adalah dulu waktu aku pertama kali punya anak pertama nih ya. Nah, ini nih anak pertama aku, namanya Neville. Dulu waktu masih umur kisaran sekitar ya udah agak gede sih, umur beberapa tahun. Dia tuh nggak mau
Jadi pas dibantuin Mbak malah lebih marahan Neville, nggak mau. Nah semenjak itu Mbaknya cuma ngebantuin pekerjaan aku aja di rumah, nggak mau tuh pegang anak-anak. Jadi kesimpulannya anak semuanya dipegang sama aku juga nggak mau dipegang sama yang lain deh. Soalnya udah nyoba, anak-anak nggak mau sama Mbaknya gitu. Aku pun dibantu sama suamiku yang super hebat, yang siap siaga terus membantu istrinya dikala istrinya meminta tolong terus gitu. Thank you papi, mudah-mudahan kita semua bisa terus belajar dan terus menjadi orang tua yang selalu terbaik untuk anak-anaknya. Jangan lupa mengupgradekan diri terus supaya menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya, yang mensukseskan dunia akhiratnya bagi anak-anaknya. Jadi mendidik dengan cara sukses. Oke, segitu dulu cerita aku hari ini. Next kita cerita lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.